Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu, diberikan kenikmatan untuk menikmati kelezatan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya bisa memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai pembuktian kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini, tema dialog yang akan disampaikan yaitu berjudul mempertahankan akidah di era fitnah. Alhamdulillah pada bagi yang berbahagia ini di depan kita sudah hadir pembicara. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Profesor Yunahar Ilyas. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 22 bulan 9 tahun 56. Alamat di Jalan Lawu 45B Banteng, Jogja. Nomor handphone 081 22 700 621. Status keluarga dengan 1 istri dan 4 orang anak. Pendidikan terakhir yaitu S3 YN Sunan Kalijaga, Jogja tahun 2004. Amanah beliau sekarang yaitu sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat dan sekaligus Ketua PP Muhammadiyah. Ya, kita tidak terlalu panjang lebar lagi. Waktu akan dibagi 2 termin. Yang pertama pemaparan. Insya Allah akan diberikan waktu 20 menit. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, muslimat, jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang berbahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Pada era sekarang ini, era globalisasi, era teknologi informasi komunikasi, era perdagangan bebas, era kebebasan berpendapat, era
pasar bebas ideologi dan pemikiran yang oleh Tamir disebut pada zaman apa tadi? Fitnah. Gimana caranya kita tetap berusaha sungguh-sungguh mempertahankan akidah Islamiyah kita. Nah, bagi yang rajin ke masjid ya alhamdulillah. Tapi kita bicara bukan untuk konteks jamaah Masjid Al-Furqan saja, tapi bicara tentang umat Islam di Indonesia. Yang pertama, kita menjaga akidah Islam dari pemurtatan. Murtad itu artinya kalau tadinya dia sudah Muslim, sekarang keluar dari Islam. Itu yang disebut dengan murtad. Ya. Di dalam hukum Islam, kalau ada orang murtad, dilihat dulu selama ini dia benar-benar Muslim apa tidak. Ukurannya adalah sholat. Jadi kalau selama ini dia mengerjakan sholat, berarti dia memang Muslim. Kalau selama ini dia mengaku Muslim, sholat enggak pernah, ya sudah enggak usah diurus orang itu. Itu memang formal saja dia sebagai Muslim. Tapi ini yang jadi masalah adalah orang yang benar-benar Muslim ditandai dengan mengerjakan sholat, sekarang pindah agama. Nah, langkah yang harus kita lakukan, satu, diajak berdialog, ditanya ada apa, kenapa. Kemudian dijelaskan tentang hukum murtad dalam Islam. Lalu diajak bertaubat. Nah, dalam Islam, orang murtad itu dihukum mati. At-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah. Jadi salah satu di antara sebab seseorang itu dihukum mati adalah meninggalkan agamanya. Kalau dia atau yang murtad itu satu suku, satu kaum, itu diperangi. Kayak yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, sehingga dikenal dengan perang orang-orang murtad, Harbu al-Murtaddin. Tapi kalau orang per orang dihukum mati. Nah, di negara kita ini tidak ada pasalnya. Jadi dalam KUHP enggak ada itu. Sehingga Indonesia menjadi surga bagi orang murtad. Jadi kalau mau murtad datanglah ke Indonesia, enggak apa-apa. Enggak diapa-apain. Kalau di tempat saya di Jogja aman-aman saja. Tidak jauh dari rumah saya itu di Yogyakarta ada satu keluarga. Kalau bapaknya, kalau saya ngomong-ngomong dengan bapaknya mengaku tidak beragama. Tapi dia tidak bilang tidak bertuhan, tapi tidak beragama. Anaknya ada yang Muslim, ada yang Kristen. Jadi dia anak perempuan, karena diasuh oleh pamannya yang Kristen, terus menjadi Kristen, sampai menjadi aktivis gereja. Tapi karena dapat jodoh Muslim, nah dia pindah menjadi Muslim. Sekarang sholat ke masjid. Tapi ada lagi anak perempuannya, karena tinggal dengan ibunya, dan ibunya muslimah, jadi dia muslimah. Dapat suami orang Kristen, dia pindah lagi Kristen. Nah, jadi biasa saja. Secara adat, ada memang beberapa daerah di Indonesia ini yang tidak menerima kalau ada yang murtad. Kayak misalkan di
Sumatera Barat misalkan, atau di Madura, ya. Kalau ada yang murtad di Sumatera Barat, dibuang secara adat. Tidak boleh diusir, tapi dibuang secara adat. Apa artinya? Kalau dia ngundang kita, adakan acara apa saja, tidak boleh datang. Kalau kita punya acara, tidak boleh ngundang dia. Nah, itu namanya dibuang secara adat atau dikucilkan. Biasanya tidak tahan lalu pergi ke kota lain. Tetapi secara hukum positif enggak ada hukumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pelajari dulu apa sebab orang Islam murtad. Jarang yang orang Islam itu pindah ke agama Hindu, jarang. Pindah ke Buddha, jarang. Apalagi pindah ke Konghucu, itu hampir enggak ada. Nah, yang banyak itu pindah ke Kristen atau Katolik. Salah satu motif, dan ini yang paling utama, adalah masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi, dan ini dimanfaatkan betul oleh pihak lain untuk masuk mengkristenkan. Di daerah Magelang, daerah Dukun, ya, jadi Gunung Merapi arah ke sana. Setelah erupsi Merapi dulu, kan laharnya banyak arah sana, sehingga pertanian, sawah rusak, rumah rusak. Nah, lalu umat Islam kurang memberikan bantuan. Bantuan diberikan tapi untuk keadaan darurat saja. Biasanya kalau darurat bencana banyak bantuan datang. Tapi setelah selesai masa darurat, nggak ada lagi yang bantu. Nah, di situ masuk orang lain, bantu, dan akhirnya saya ambil contoh satu dusun 24 keluarga, itu 23 keluarga sudah pindah agama. Tinggal satu. Satu ini didesak lagi oleh keluarganya untuk pindah. Kalau enggak, beli tanah yang dipakai, karena ini milik bersama. Pilihannya cuma dua, beli atau pergi. Nah, lalu mahasiswa dari Jogja tahu itu, kumpulkan uang untuk bantu membeli. Tapi belum sempat beli, orangnya sudah disuruh pergi dari situ. Kasus-kasus seperti itu banyak. Di Kulon Progo itu ada satu desa yang sudah 100% pindah agama. Total. Ya. Bahkan ada satu keluarga yang tadinya mewakafkan tanahnya untuk bangun sekolah Muhammadiyah, tapi karena anak perempuannya sekolah perawat di pihak Kristen, kemudian diterima bekerja dan pindah agama. Nah, rupanya anak perempuan ini pandai. Dia berhasil mengajak bapak ibunya dan mengajak saudaranya, akhir satu keluarga pindah agama. Motifnya selalu yang nomor satu adalah masalah ekonomi, bantuan, atau kalau sakit diobat, dibujuk, perawat di rumah sakit. Nah, orang miskin mengatakan kami enggak sanggup, enggak ada biaya, nanti biaya gampang kita carikan, dirawat. Nah, setelah sembuh baru disampaikan tagihannya. Lalu dia bilang, saya enggak punya apa-apa, kan dulu janji mau dibayarkan. Nah, lalu dikatakan, ya janji sih janji, tapi enggak bisa gratis begitu saja. Nah, disitulah kemudian terdesak, akhirnya bersedia pindah agama.
Yang kedua bisa melalui perkawinan. Nah, melalui perkawinan. Jadi memang ada misi seperti itu, terjunkan pemuda-pemuda untuk merayu pemudi-pemudi muslimah. Dicari yang punya keluarga, yang keluarganya tidak terlalu kuat agamanya, mesti ditolak. Umumnya ditolak karena beda agama. Tapi janji akan masuk Islam, kemudian masuk Islam, lalu menikah. Akhirnya punya anak 1, punya anak 2, nah baru dia buka bahwa dia sudah balik. Sebenarnya tidak balik, dari awal memang dia tidak pernah masuk Islam sungguh-sungguh. Lalu mengajak istrinya untuk ikut masuk. Kalau enggak ya terpaksa kita pisah. Nah biasanya perempuan kalau sudah dalam posisi terpojok begitu, mau pulang lagi ke rumah orang tua sudah malu, apalagi sudah punya anak 2, mau hidup mandiri tidak bisa, ya akhirnya ikut suami. Saya tidak usah cerita banyak ya. Kalau mau cerita banyak, undanglah ahlinya kayak Ahmad Didat. Nah, itu tahu persis dia. Modus-modusnya dan seterusnya itu. Dengan segala cara, sekarang pun sampai dibikin juga kaligrafi, hiasan-hiasan dinding pakai bahasa Arab, tapi isinya bukan ayat Al-Quran. Misalkan abana, itu bapak kita. Tapi karena orang-orang desa nggak ngerti, dia pikir itu kaligrafi ayat kursi ya, dipasanglah di dindingnya. Sekarang yang lebih bahaya lagi merebut identitas budaya. Kalau di Jogja, di Jawa, istilah Romo itu sebenarnya milik orang Jawa. Romo itu bapak. Tapi sekarang kalau disebut Romo, itu pikiran orang kalau Romo mesti pastor, pendeta. Romo Mangun Wijaya, Romo, nah itu. Jadi ini namanya merebut. Jadi harusnya orang Jawa, mohon maaf orang Jawa, ada di sini enggak orang Jawa? Mohon maaf orang Jawa, jangan mau direbut. Ya. Jangan mau, Romo itu bukan cuma milik orang Kristen atau orang Katolik gitu. Jadi merebut satu-satu. Pakaian sekarang sudah mulai banyak yang pakai pecis hitam. Nah, itu sudah mengaburkan identitas. Biasanya pecis hitam ini Muslim, nah sekarang dipakai juga. Enggak tahu lagi kita. Bahkan sekarang pakai rebana juga. Rebana, kemudian semacam nasyid-nasyid, tapi isinya tentang agama lain. Jadi juga bikin juga semacam tahlilan versi gereja. Nah, itu namanya merebut, merebut budaya. Kalau di Minangkabau dan dinyatakan adat berseni syarak berseri kitabullah. Jadi semua simbol-simbol adat enggak boleh dipakai oleh agama lain. Jadi tidak boleh ada gereja di Sumatera Barat yang pakai atap Minang, bagonjong enggak boleh. Karena itu Minang itu Muslim. Mereka enggak boleh memakai pakaian adat. Tapi di Jakarta, ya seperti yang dilakukan oleh pendeta Yanuar Koto, nah itu orang Minang asli yang murtad kemudian jadi pendeta, maka dia di Jakarta kalau berkhutbah dia pakai baju datuk itu, ya. Kemudian yang perempuan-perempuan entah orang mana yang nyanyi-nyanyi haleluya itu pakai pakaian adat Minang. Nah, itu hanya berani di Jakarta.
Saya tanya kepada ahli hukum, bisa dituntut enggak itu ke pengadilan? Ya. Ada pasalnya enggak? Karena secara budaya, kalau di KUHP kan tidak ada pasal yang mengatur itu. Tapi secara budaya sudah dinyatakan dan semua orang tahu kalau adat Minang itu adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Minang itu adalah muslim, maka disebut Minangkabau. Kalau dia tidak muslim, Minangnya hilang. Nah, orang Padang mengatakan Minangnya hilang, tinggal kabaunya. Kabau itu artinya kerbau. Ya. Di Malaysia dipertahankan, Melayu itu adalah muslim. Walaupun dia orang India, tapi kalau dia muslim, Melayu juga disebut. Jadi, cuma Jawa dulu, ya dulu Jawa itu muslim. Sehingga huruf Jawi, huruf Arab, huruf bahasa Indonesia pakai huruf Arab, itu disebut huruf Jawi. Orang Jawa disebut Jawi. Kalau Jawi masih muslim. Jawa, tapi sekarang sudah direbut. Kalau Jawa sudah tidak, Jawa tidak lagi identik dengan muslim. Nah, itu kekalahan orang Jawa. Tidak bisa mempertahankan Jawa itu identik dengan Islam. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, kalau dari segi ekonomi, ya jalan keluarnya kita harus mengulurkan tangan membantu. Jadi tatkala di Yogyakarta dulu ramai masalah kristenisasi di Panggang, daerah Gunung Kidul itu, kemudian Bapak Azhar Bashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu, dalam sebuah seminar di UMY mengatakan, kita yang mengkristenkan mereka. Saya kaget loh, kok kita yang dituduh? Kita yang mengkristenkan mereka. Kenapa? Karena mereka orang miskin, kita tidak mengulurkan tangan membantu, akhirnya dibantu oleh orang lain. Kita tidak bisa hanya menyalahkan orang lain, karena kitalah. Itu Ahmad Rashid Sunan Mansur juga membahas ayat wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Karena dia ini perintah bukan dua tapi satu. Berinfaklah kalian pada jalan Allah. Kalau kalian tidak mau berinfak pada jalan Allah, berarti kalian sengaja membinasakan diri sendiri. Oleh sebab itu ayatnya, berinfaklah pada jalan Allah, jangan kalian merusak, mencelakakan diri sendiri dengan tangan sendiri. Itu artinya kalau ada bahagian umat Islam yang mengalami krisis ekonomi, kemiskinan, tidak kita bantu, dibantu oleh orang lain, lalu dia pindah agama, itu artinya kita sendiri yang menyebabkan mereka pindah agama. Alhamdulillah sekarang kesadaran itu sudah mulai banyak, ya, apalagi sudah ada lembaga amil zakat, ada badan amil zakat. Di Bandung itu, di Jawa Barat, daerah Bandung, rumah zakat di sana menemukan di satu desa sudah hampir semuanya pindah agama. Pada mulanya datang seseorang membantu, menyuluh, memberikan penyuluhan pertanian, bolak-balik sana, bolak-balik, bantu bibit, bantu ini macam-macam, sehingga produksi meningkat. Nah, lalu dia pakai alasan kalau bolak-balik kan repot, bagaimana kalau dia cari rumah di situ. Akhirnya cari rumah di situ, lalu dijadikanlah rumahnya sebagai markas. Nah, lama-lama rumahnya jadi tempat kebaktian, lama-lama beri bantuan, dan akhirnya satu-satu hampir semua penduduk desa itu pindah agama. Lalu datanglah rumah zakat ke sana, lakukan hal yang sama. Berikan bimbingan yang lebih baik, berikan bantuan dana yang lebih banyak. Kemudian disuruh balik lagi satu-satu, akhirnya hampir semuanya balik lagi. Nah, karena kalau masuk pindah agama karena uang, itu hanya bisa diselamatkan dengan uang juga. Diancam-ancam neraka enggak takut ya. Kalau orang ngasih 1 juta, kita kasih 2 juta. Cuman yang sulit ini masalah perkawinan. Saya di Jogja mengatakan, kalau ada seorang perempuan muslimah lagi dilamar oleh laki-laki non-muslim,
kebetulan orangnya tampan, ekonominya baik, itu nggak bisa dilarang-larang kecuali kita carikan gantinya. Jangan kawin dengan dia, kawin dengan saya saja, yang lebih tampan dan lebih kaya. Insya Allah mau perempuan itu. Tapi kalau ustadz yang nyuruh, ustadz yang sudah tua, nggak mau dia. Nah, harus anak-anak muda. Harus ada anak muda yang mau jadi pahlawan untuk menyelamatkan akidah seorang muslimah dengan cara mengawininya. Tidak usah kawin dengan dia. Jangan khawatir jodoh, saya carikan. Kalau perlu saya sendiri. Nah, itu. Kalau saya tidak bisa ngomong begitu. Tidak mau orang. Satu itu masalah pemurtatan. Nah, yang kedua, bukan pemurtatan. Kalau saya melihat yang kedua itu yang cukup berbahaya juga adalah kampanye yang terus-menerus tentang pluralisme agama. Nah, dengan kadang-kadang dengan bahasa ilmiah, bahasa kampus, tapi bisa juga dengan bahasa awam. Pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Ada 3 bentuk pluralisme agama itu. Satu, sinkretisme agama. Ya. Jadi pluralisme agama itu macam-macam. Yang pertama adalah sinkretisme agama. Tetap muslim, tapi ajaran agama lain dilaksanakan juga. Nah, itu namanya sinkretis. Biasanya sinkretisnya itu dengan ajaran animisme, atau dengan dinamisme, atau dengan ajaran Hindu, atau dengan ajaran Buddha. Sinkretisme. Ini masih cukup banyak, terutama di kampung-kampung, di desa-desa, sinkretisme. Nah, itu sudah merusak akidahnya. Ya. Jadi dia ke masjid juga sholat, tapi dia pergi juga ke gunung mengantarkan sesajian, melakukan penyembahan juga kepada batu, kepada pohon, ya. Itu namanya sinkretisme. Kalau dia menyembah batu, memberi sesajian kepada batu, dia menjadi animis. Tapi kalau dalam keyakinannya bukan batu, tapi roh yang ada di batu itu, yang ada di pohon itu namanya meningkat menjadi dinamisme. Kadang-kadang juga batu cincin juga bisa. Jadi batu cincin itu ada perhiasan, oke, tidak ada masalah. Tapi ada juga yang sudah diisi. Nah, ini batu sudah diisi, ada isinya, ya, yang bisa menjaga kita. Nah, itu sudah sinkretis, sudah masuk ajaran dinamisme itu. Bukan batunya, tapi roh, mungkin juga jin yang ada di dalam batu itu. Kalau cuma batu perhiasan tidak ada masalah. Apapun namanya silakan. Walaupun sekarang nggak musim lagi ya. Nggak musim lagi. Waktu musim itu saya dapat banyak juga. Dia berkunjung daerah ditawari, Ustadz mau batu. Nah, itu cara mancingnya kita pakai batu dulu 1. Pasang batu 1, dilihat, oh Ustadz senang batu, nanti mesti dikasih batu. Pulang udah bawa 3, 4. Sinkretisme. Yang kedua, sintesisme. Sintesisme itu agama oplosan. Agama oplosan. Contohnya itu agama yang didirikan oleh Ahmad Mossadegh yang semula bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah, lalu berubah nama menjadi Millah Abraham, ya, Millah Abraham. Nah, Millah Abraham itu agama sintesis, Yahudi, Nasrani, Islam digabung jadi satu, lalu muncul agama baru yang mula-mula bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah, lalu
Al-Qiyadah Islamiyah difatwakan oleh MUI sesat, Ahmad Musaddiqnya ditangkap, masukkan ke penjara. Memang polisi Indonesia hebat-hebat, nangkap Nabi, nangkap Tuhan, ya, masukkan ke penjara. Orang yang ngaku Tuhan ditangkap, masukin penjara. Orang yang ngaku Nabi ditangkap, masukin penjara. Nah, itu prestasi Bapak polisi. Ya. Lalu ganti nama. Nah, Al-Qiyadah Islamiyah berubah nama dengan Millah Abraham. Udah terbit buku-bukunya dengan simbol bintang 6, bintang David, kemudian salib dan bulan bintang. Lalu MUI bergerak lagi mengkaji untuk mengeluarkan fatwa bahwa Millah Ibrahim sesat. Nah, mereka cepat merubah diri, cari siasat baru, bikin gerakan budaya, sosial budaya, namanya Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Tidak lagi berbentuk gerakan agama, tapi gerakan sosial budaya, kerja bakti, apalagi itu kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kemudian tercium terbuka juga, terutama setelah ada gelombang hijrah ke mana dulu itu? Ke Kalimantan, ya, ke Kalimantan, akhirnya ditangkap lagi, dibubarkan lagi. Itu namanya sintesisme agama. Agama oplosan. Jadi bukan minuman saja oplosan agama, juga ada agama oplosan. Nah, berikutnya bentuk dari pluralisme agama, dan ini lebih intelektual karena bergerak di kampus, di kalangan para ilmuwan, orang-orang pandai, ya. Apa yang disebut dengan relativisme agama. Nah, ini lebih bahaya. Relativisme agama. Relativisme itu mengajarkan bahwa Tuhan itu memang satu. Nah, jadi orang Islam, oh ya, memang sama dengan kita. Tuhan itu memang satu, tapi namanya berbeda-beda. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Yehowa, apa itu? Kalau orang Nasrani menyebutnya Tuhan Bapa, Tuhan Yesus. Kalau Hindu nyebutnya ini, kalau Buddha nyebutnya ini. Tapi pada hakikatnya Tuhan itu satu. Namanya yang berbeda-beda, kemudian cara menyembahnya yang berbeda-beda, tapi hakikatnya tetap menyembah Tuhan yang satu. Agama resminya yang berbeda-beda, tapi pada hakikatnya semua adalah satu. Nah, oleh sebab itu tidak ada masalah beda-beda agama, karena seperti jalan menuju tujuan yang sama. Nah, lalu ditambah lagi oleh Anand Krishna sebelum dia ditangkap dengan tuduhan pelecehan seksual. Dia mengatakan ibarat pakaian atau ibarat kendaraan. Kalau kita ada di timur, ya kita naik kendaraan ke barat. Kalau kita ada di barat, kita naik kendaraan ke timur. Lalu didukung oleh filsafat yang namanya filsafat perennialisme. Nah, jadi yang saya sebut tadi itu filsafat perennialisme, sehingga kemudian dikatakan, wah, semua agama itu sama, semua mengajarkan yang baik, semua akan masuk surga. Nah, itu disebut dengan relativisme agama. Itu musuh semua agama. Tidak hanya Islam, Kristen juga menganggap itu musuh. Katolik juga menganggap itu adalah musuh. Jadi relativisme itu musuh semua agama. Karena begitu orang mengatakan semua agama sama, berarti dia tidak lagi beragama. Sekarang media mempromosikan itu, kalau orang itu dicap pluralis, ya itu hebat itu. Nah, saya seorang pluralis. Dipuji-puji itu. Tapi kalau kita mengatakan Muslim, lalu kita kutip ayat, Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama akan ditolak, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Hanya orang Islam yang masuk surga. Lalu kita dicap, wah Anda itu eksklusif.
Nggak boleh itu, eksklusif. Nah, jangan beragama secara eksklusif. Tapi kalau nggak bisa pluralis, paling kurang inklusif. Nah, paling kurang inklusif. Itu desakan begitu muncul sekarang. Terutama dari barat ya, muncul desakan-desakan begitu. Di Indonesia juga muncul, sehingga orang nggak boleh lagi bilang hanya agama Islam yang benar, padahal itu keyakinan. Kalau bagaimana mungkin kita meyakini Islam benar, agama lain juga benar? Al-Quran sendiri sudah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya di ujungnya baru lakum dinukum waliyadin. Ini adalah ayat Furqan ya. Ini ayat Furqan. Sudah 20 menit. Hah? Oh, masih ada 5 menit lagi. Ya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, bahaya yang ketiga. Kalau tadi kan pemurtatan, yang kedua pluralisme agama dalam arti sintesis sinkretisme agama, sintesis dan relativisme. Yang ketiga itu adalah pendangkalan. Nah, pendangkalan agama. Jadi tidak ada target orang Islam itu pindah agama, enggak perlu pindah agama. Tapi yang penting dangkal. Kalau istilahnya Ustadz Yazir, mungkin Ustadz Yazir udah kesini. Ya, program orang itu mendidik, melahirkan Islam Muslim KW. Nah, misalnya begitu. Jadi bukan cuma handphone aja KW, Muslim juga ada Muslim yang KW. Muslim KW itu apa? Ya Islam juga, ngaku Muslim juga. Tapi ya itu, kualitasnya KW. Dangkal. Terjadi pendangkalan agama lewat pendidikan. Nah, oleh sebab itu sangat penting memilih sekolah di mana. Ya. Karena di sekolah. Jadi mulai dari taman kanak-kanak, ya, milih SD, milih SMP, dan juga sampai SMA. Kalau sudah mahasiswa mungkin sudah lumayan karena sudah berada pada era agak dewasa, agak lebih matang. Tapi masa-masa yang kritis itu ya sejak awal itu. So kadang-kadang kalau TK-nya Islam, SD Islam, SMP Islam. Nah kalau SMA sudah lain lagi, bisa berubah lagi. Makanya yayasan-yayasan Islam itu jangan memperbanyak mendirikan SD saja. Kan kebanyakan mendirikan SD ya. Tapi harus sampai ke tingkat SMA. Ya. SD, SMP, SMA. Karena itu masa-masa pembentukan. Masa-masa pembentukan. Kalau enggak, dengan alasan di sekolah itu secara akademis lebih bagus, nanti alumni sekolah itu banyak diterima di ITB, banyak diterima di UI, mutunya tinggi. Iya, kalau dari segi mutu akademis mungkin tinggi, tapi bagaimana dengan agamanya? Nanti sekolah di situ mutunya tinggi, bisa kuliah di kampus-kampus bergensi, tapi Islamnya Islam, minjam istilah Ustaz Yazir, KW, nggak ada ghirahnya. Nah itu nggak ada ghirahnya. Ini namanya pendangkalan. Jadi sekarang melalui televisi, melalui sinetron, melalui nyanyi, melalui kegiatan budaya, macam-macam ya, itu bisa terjadi pendangkalan agama. Selalu dituduh kalau ada orang yang taat, dibilang kamu itu fanatik. Fanatik. Kalau ada orang yang disiplin menjalankan agamanya, dibilang fundamentalis, konservatif. Nah, jadi udah ada itu istilah-istilahnya itu. Minimal istilahnya fanatik. Tingkat lagi konservatif, meningkat lagi fundamentalis, meningkat lagi radikal. Ujungnya teroris. Ya orang tinggal label-label begitu aja.
Nah, jadi ini namanya pendangkalan. Pendangkalan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara Islam yang lain juga terjadi, di Mesir juga terjadi. Ya. Jadi kalau dulu saya baca di Mesir itu tetap diajarkan pelajaran agama Islam, tapi diatur jamnya. Pelajaran agama Islam diberikan jam terakhir. Pada saat anak-anak sekolah udah capek. Lalu yang kedua, gurunya kasih yang tua-tua, yang enggak menarik. Pensiunan, udah tua-tua, itu suruh ngajar agama Islam pada jam yang terakhir. Habis itu gaji guru agama Islam paling rendah dibanding dengan guru yang lain. Kalau pelajaran di awal-awal itu dikasih pelajaran yang matematik. Wah, ini penting ini, matematik. Fisika, oh ini penting. Bahasa Inggris. Gitu. Jadi mula-mula anak-anak sekolah tuh enggak suka jamnya. Karena udah capek dan ngantuk. Yang kedua, enggak suka gurunya karena tua. Terus yang ketiga, lama-lama enggak suka pelajarannya. Itu kalau di Mesir, kalau di Indonesia saya enggak tahu. Ya. Mungkin enggak sama lah kalau di Indonesia. Jadi untuk ngajar agama Islam itu kasih yang gurunya yang muda-muda, kalau perlu yang tampan-tampan gitu ya. Kalau putri yang cantik-cantik. Nah, jadi mula-mula anak-anak sekolah tertarik dengan gurunya dulu. Nah, kalau perlu kasih di jam-jam awal mereka masih segar. Dan kepada guru-guru agama Islam, termasuk dosen agama Islam di kampus-kampus negeri, jangan pelit ngasih nilai. Dulu di UGM terjadi begitu. Kalau dia ambil mata kuliah agama Islam, dosennya pelit, kasih nilai C. Tapi kalau dia ambil mata kuliah agama lain, dapat nilai A. Akhirnya yang penting dia kan nilainya. Nah, sudah diambil aja mata kuliah agama lain biar dapat A. Jadi dosen agama Islam di kampus-kampus itu tidak hanya akademik, ada misinya juga. Oleh sebab itu jangan pelit memberi nilai, pemurah aja lah, pemurah. Udahlah, kalau kuliah dengan saya, kalau rajin-rajin belajar A, nah, biar dia semangat. Saya kira begitu karena waktunya cukup sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari jamaah sekalian, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, ada yang menyampaikan pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan. Saya buka dua penanya dulu. Silakan. Dari ibu-ibu, oh bapak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz tadi telah disampaikan pemaparannya tentang bagaimana ada satu daerah yang sudah pindah Kristen. Ini artinya kan kegagalan seorang mubalek dan mubaleghah untuk misi dakwah Islamnya. Lalu langkah-langkah untuk menarik lagi orang yang tadi yang tadinya Islam masuk ke Kristen itu agar dia bisa masuk Islam lagi dan mempunyai keislaman yang kuat. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, masalah akidah yang kekinian Pak, baik di sosmed maupun di berita. Sekarang kan Islam jadi bulan-bulanan fitnah Pak. Nah, menyangkut akidah, yang kemarin hari Jumat saya lupa Pak Ustadznya bahwa Indonesia sudah tinggal 83,4% yang menganut agama Islam dan 60%-nya sekuler. Dan saya sendiri juga merasakan bahwa
baik ustadz maupun ulama-ulama di daerah. Saya sering komunikasi, saya minta untuk menyampaikan masalah Al-Maidah yang lagi rame, Ali Imran, An-Nisa, apalagi Al-Taubah, Pak, yang siap berjihad bila Allah memerintahkan kita untuk mempertahankan kebenaran Allah. Itu yang banyak cenderung mengabaikan atau risih atau tidak suka. Gitu. Nah, saya ingin menanyakan menyangkut hal-hal tersebut, Pak, termasuk sumbangan dari kaum-kaum yang non-muslim menyangkut umroh, haji, bahkan masjid untuk tempat ibadah. Bagaimana hukumnya sebenarnya bagi kita sebagai umat muslim? Menerima atau menolak atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, bagaimana peran mubalik atau dai untuk bisa mengembalikan. Jadi ini memang harus kerja bersama, kerja organisasi. Langkah pertama itu adalah melakukan pendataan. Melakukan pendataan dulu. Survei, mempelajari apa sebabnya mereka pindah agama. Supaya nanti apabila identifikasinya tepat, kita bisa carikan solusi yang tepat. Jadi kalau memang problemnya ekonomi, ya solusinya juga harus ekonomi. Kalau problemnya masalah perjodohan, solusinya juga harus masalah perjodohan. Nah, jadi itu dipelajari, terus kemudian yang lebih penting lagi di samping menyelamatkan juga tindakan-tindakan yang bersifat preventif, antisipatif. Misalnya lazis atau bas itu harus memperhatikan hal ini. Nyalurkan zakatnya ke kelompok-kelompok yang rawan, ya, untuk penyelamatan akidah. Ya mungkin sama-sama miskin semua, tapi didahulukan kelompok miskin yang rawan secara akidah. Kalau di sana belum ada masjid, ya kita bangunkan masjid. Masjid saja enggak cukup, harus carikan gurunya, harus dirikan TPA. Nah, itu untuk jangka panjangnya begitu. Sehingga masyarakat-masyarakat yang rawan, karena memang biasanya di daerahnya enggak ada masjid, enggak ada mushola, enggak ada TPA, bahkan mungkin enggak ada ustadz juga. Sudahlah miskin. Nah, itu mudah sekali didatangi. Nah, jadi memang harus diawali dengan pendataan, survei. Nah, tapi ini persentasenya kecil. Pindah agama itu karena pemikiran, karena pemahaman, ya harus dihadapi oleh dai-dai, ustadz-ustadz yang ngerti. Kalau Kristen yang kristolog, dia paham, ya dia paham. Kalau yang bersifat pindah agama karena pemikiran, bukan karena ekonomi, bukan karena jodoh, nah itu bisa dihadapi oleh ustadz-ustadz yang mengerti, yang disebut ahli kristologi. Walaupun jumlahnya enggak banyak, tapi ada orang-orang yang menguasai itu, yang bisa mengajak berdialog, ya. Dan lebih penting lagi ya kita menjaga keluarga kita sendiri, menjaga tetangga-tetangga kita, menjaga kerabat kita. Jangan sampai lepas. Karena biasanya seperti dikatakan oleh Nabi, alaikum bil jamaah fa inna dzi'ba la ya'kulu illa minal ghanamil qasiyah.
hendaklah kalian selalu berjamaah, karena serigala tidak akan menangkap kecuali domba yang tersisih dari gerombolannya. Jadi yang dicari itu yang tersisih, yang sendiri. Kalau dia bisa bersama-sama ikut komunitas, ya, komunitas muslim, walaupun komunitas muslim itu cuma untuk main voli, tidak apa-apa. Cuma main-main voli aja, main basket aja komunitas muslim, apalagi kalau komunitas muslimnya ada pengajian, ya insya Allah orang-orang seperti itu akan terjaga. Atau bergabung dengan ormas-ormas, dengan organisasi-organisasi Islam, terserah organisasi. Biasanya yang bergabung bisa lebih terlindungi. Itu. Nah, yang kedua, kalau secara hukum boleh enggak kita menerima bantuan dari non-muslim? Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang Islam itu bisa banyak ditolong oleh non-muslim. Boleh. Asal memperkuat agama kita. Nah, kalau bantuannya melemahkan, pasti kita tolak. Ya. Kalau bantuannya melemahkan, pasti kita tolak. Misalnya kita punya LSM, lalu datang donor dari luar negeri. Nih kami kasih dana, tapi kalian harus buat acara kampanye pluralisme agama, jangan diterima. Ya, ada memang LSM, NGO yang didanai untuk kampanye itu. Acaranya itu saja, kampanye pluralisme agama, kemajemukan dan semacamnya. Tolak. Tapi kalau dia memberikan bantuan, dia lihat wah ini di kampung ini enggak mampu mereka bangun masjid, biar saya bangunkan, enggak apa-apa. Malah bagus. Enggak ada, saya baca dalam kitab fikih, enggak ada larangan. Non muslim bantu bangun masjid. Cuma orang Islam malu apa enggak? Kan cuma itu saja. Kita mungkin malu, masa tetangga kita harus dari Jepang bangunkan masjid. Nah, gitu. Masa kita, tapi secara hukum enggak ada masalah. Boleh. Nah, tapi kalau kita yang membantu membangunkan rumah ibadah agama lain enggak boleh. Enak orang Islamnya aja kalau dibantu mau bantu enggak mau, ya memang apa boleh buat, memang begitu. Kita tidak boleh mendukung agama lain. Ya. Tapi agama lain mau mendukung kita, monggo, ahlan wa sahlan, asal tidak mau mengikat. Nah, gitu. Jadi dulu orang-orang Jepang yang tua-tua datang ke Aceh, ingin bantu mendirikan masjid, katanya untuk untuk ngurangi dosa masa lalu penjajahan Jepang. Dia mau bangun masjid. Tanya sama ulama, kata ulama enggak apa-apa, ada pamrihnya enggak? Enggak ada. Ya sudah, dirikan. Boleh. Itu bukan masalah fikih lagi, tapi masalah harga diri, malu apa enggak, kan gitu saja. Masa sih untuk bangun masjid. Dulu di kampung saya di Jambu Air Bukit Tinggi. Di kampung saya itu tinggal Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat, Haji Mansur Daud Datuk Palimokayo, karena istrinya orang kampung saya. Teman dekat Pak Nasir, mantan Dubes Irak. Nah, orang penting lah. Pak Nasir kan sangat dipercaya oleh Timur Tengah, Kuwait, Saudi. Jadi bantuan-bantuan mendirikan masjid itu lewat Pak Nasir gampang. Jadi pengurus masjid sudah rapat. Masjid kita sudah tua, kita bangun yang baru, gampang. Kita datang kepada Buya Datuk, minta Buya Datuk hubungi Pak Nasir. Pak Nasir hubungi Kuwait, pasti dikasih. Wah, senang, berbunga-bunga semua. Datanglah pengurus ke rumah Buya Datuk, cerita gitu. Dimarahin semua. Apa kata Buya Datuk? Dia kalau marah dia panggil tuan-tuan. Tuan-tuan semua. Orang-orang kaya, rumahnya bagus-bagus, punya toko di kota, punya mobil. Untuk bangun rumah Allah satu, kalian sampai minta ke Arab,
Apa tuan-tuan mau dimiskinkan oleh Allah semuanya katanya. Gini semua kataku. Tidak mau dia, marah dia. Lalu dia bilang, adakan tablik akbar. Saya mau pidato ceramah. Adakan tablik akbar. Kalau tadi kan pengurus saya dimarahi, sekarang satu masjid dimarahi semua. Tuan-tuan semua diulang itu, ibu-ibu semua, orang-orang berada. Memang di kampung saya banyak yang punya toko, banyak pedagang, rumah bagus-bagus, punya mobil. Masa mau bangun rumah Allah satu, mau minta ke Arab? Apa tuan-tuan, ibu-ibu mau dimiskinkan oleh Allah? Mau bangun masjid enggak? Ya. Ibu-ibu, semua perhiasan emas yang dibawa buka sekarang juga. Karena memang karismanya itu, kalau saya ngomong mungkin diketawain. Karismanya itu buka itu. Ada yang bawa gelang, apa boleh buat, terpaksa dibuka. Bawa kalung, buka cincin. Yang senang yang enggak bawa-bawa. Laki-laki semua keluarkan dompet. Keluarkan isi dompet semua. Itu enggak jadi minta. Bangun sendiri, berdirilah masjid yang bagus. Enggak mau dia. Nah, itu saja. Makanya sekarang saya tiru itu. Kalau ada daerah-daerah minta tolong saya, Ustadz kan punya hubungan baik dengan Arab. Tolonglah dibantu. Terus saya bilang, siapa yang mau bantu? Ya, kampung kami. Apa enggak salah saya bilang. Orang kaya-kaya, rumah bagus-bagus, rumah Allah bersama-sama meminta bantu sampai ke Arab. Nah, saya tiru aja omongan Buya Datuk itu. Mau dimiskinkan apa? Ya, tapi kalau memang orang miskin, enggak mampu, baru kita carikan. Jadi enggak semuanya. Orang Arab juga enggak mau itu kalau cari minta dana bangun masjid di perumahan, dia lihat rumahnya bagus-bagus, enggak mau dia. Ini kok memalukan. Rumah sendiri bagus-bagus, rumah Allah enggak sanggup iuran. Nah, kalau di NTB bagus, NTB itu pendiriannya memang begitu. Rumah Allah harus lebih bagus daripada rumah sendiri. Maka di NTB itu rumah penduduknya jelek-jelek, tapi masjidnya megah-megah. Itu khusus NTB. Kalau di sini sudah wajar lah. Masjid bagus, rumah juga bagus, sama lah kalau di sini, nggak ada masalah. Nah, gitu ya jawabannya. Ada lagi? Cukup. Apa itu? Silakan untuk pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai paparan Ustadz tadi, banyak sekali yang terutama di Indonesia atau di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu banyak mengkristenisasi. Apakah ada di Indonesia yang mengislamisasi? Yang pertama. Dan yang kedua, di Indonesia itu mayoritas 80% itu agama Islam, tapi dia terkotak-kotak. Banyak sekali ormas-ormas dia mengatakan sesama agama dia adalah mengkafirkan, atau ada yang istilahnya itu mengkafirkan, dan juga umat yang tidak sholat di masjid dikatakan itu munafik. Jadi di Indonesia itu 80% umat Islam, ada yang KW, ada yang KTP. Sehingga kalau tidak sembahyang di masjid itu adalah munafik. Apakah benar ini Ustadz? Yang kedua, lantas yang ketiga, mayoritas di Indonesia itu sekarang itu mengenai makna daripada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang 45 itu, sehingga di Jakarta itu ada, kemarin saya dari Jakarta itu adalah saya Indonesia, saya Pancasila. Karena ini perjalanan 60 tahun sehingga mayoritas
orang-orang Islam sendiri itu istilahnya pudar akan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu Ustadz, saya minta tanggapan. Lantas yang terakhir ini Ustadz, baru-baru ini terjadi mengenai terorisme di Kampung Melayu. Apakah benar, apakah dibenarkan terorisme di Indonesia yang sekarang ini, apakah sesuai dengan Al-Quran atau yang lainnya Ustadz? Apalagi sekarang itu di Kalimantan Timur itu terindikasi akan terjadi istilahnya pelarian daripada ISIS yang sekarang ini sudah istilahnya mungkin frustasi, sehingga dia tidak dapat merebut yaitu tadi Islam State Suriah, Irak atau Suriah, sehingga dia lari ke Filipina sehingga ke Indonesia. Sekian Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, saya ulangi lagi Ustaz, untuk ormas yang mengkafirkan sama muslim. Yang kedua, tidak sholat di masjid itu sama dengan munafik. Yang ketiga, tentang NKRI yang digaung-gaungkan. Terima kasih. Jadi memang di negara kita ini banyak yang terbalik-balik. Indonesia itu mayoritas muslim 88%. Harusnya yang merasa terancam itu yang minoritas. Tapi malah terbalik, yang merasa terancam yang mayoritas. Selalu keluhannya, wah ini umat kita diambil, kita menghadapi kristenisasi. Sementara orang Kristen nggak pernah mengeluh, ini kita menghadapi islamisasi. Soalnya dulu ada kesepakatan ya, SKB 3 Menteri, bahwa tidak boleh di Indonesia ini menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu ada. Nah, orang Islam patuh itu. Islam patuh. Sehingga kalau orang Islam mau ngajak orang lain masuk Islam itu pergi ke hutan, daerah-daerah yang belum beragama. Tapi kalau di kota yang sudah ada agamanya, nggak ada orang Islam datangi rumah orang Kristen ngajak masuk Islam, kan nggak pernah tuh. Jadi umat Islam itu patuh dengan peraturan itu. Cuma yang lain nggak patuh. Lagi pula kita umat Islam yang mayoritas itu sedang sibuk dengan mempertahankan keislaman kita. Jadi kesebutannya bertahan ini juara bertahan. Ya. Sehingga ibarat sepak bola, strateginya bertahan ini biar tidak kebobolan. Padahal dalam sepak bola kalau strateginya bertahan terus, sehebat-hebatnya pertahanan, sekali-sekali bobol juga. Nah, itu yang terjadi kemulut. Oleh sebab itu harus dirubah strategi. Apa strateginya? Pertahanan yang baik adalah serangan yang baik. Tapi enggak berani itu. Enggak ada orang Islam yang melakukan serangan yang baik itu. Ya. Yang kedua, apa tadi? Oh iya, saya ingat teman saya almarhum Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Dia suka ngomong begini, dulu ulama-ulama datang dari Hadramaut, dari Gujarat ke Indonesia mengislamkan orang Indonesia, mengislamkan orang kafir. Sekarang muncul orang-orang yang mengkafirkan orang Islam. Wali Songo itu dulu mengislamkan orang kafir, sekarang kok malah mengkafirkan orang Islam. Jadi itu memang tidak tepat. Kalau ada, tapi mungkin saya kira jumlahnya kecil lah ya. Mengkafirkan, senangnya mengkafirkan orang, munafikkan orang, munafik. Ya sudah, yang gitu-gitu itu nggak usah didengar. Ya. Yang enggak salat ke masjid munafik. Ngomongnya di sini bukan sama orang yang dengar itu. Enggak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu sudah mengajarkan bagaimana berdakwah. Jadi tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal dan teman-temannya berdakwah ke Yaman, menjadi hakim, menjadi pemimpin di Yaman, apa kata Nabi? Basyiru wala tunaffiru. Bikin orang itu gembira, senang dengan Islam, jangan bikin orang kabur. Nah, itu. Jadi berdakwah itu bikin orang tertarik, jangan bikin orang kabur. Orang yang enggak ke masjid pengen datang ke masjid. Ini sekarang orang yang di masjid pengen lari dari masjid gara-gara ustadznya. Itu tidak mengikuti ajaran Nabi. Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru. Bikinlah orang itu gembira, jangan bikin orang itu kabur dari Islam. Haram semua, bid'ah semua, salah semua. Tidak bergerak orang lagi. Tapi jangan boleh semua. Nah, itu kaum liberal apa aja boleh dia. Yang diajarkan oleh Nabi kan Islam wasatiyah, ummatan wasata. Yang haram ya haram, yang halal ya halal. Apalagi pesan Nabi kepada Mu'adz, yassiru wala tu'assiru. Bikin mudah, jangan bikin sulit. Jadi berdakwah itu berbeda dengan menjadi hakim. Kalau hakim itu memutuskan vonis, saudara dinyatakan bersalah, tok, kan begitu hakim. Kalau dakwah enggak begitu, enggak boleh. Dakwah jangan memvonis. Nahnu, kata orang Arab, nahnu duat walasna qudat. Kita itu dai, bukan hakim. Jadi kalau syirik, bid'ah, kafir, itu hakim. Nah, dakwah itu berbeda. Mari kita lihat contoh. Nabi sendiri, contohnya kan Nabi. Datang orang nemu Nabi, ya Rasulullah celaka aku. Ada apa? Melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Nah, itu. Kata Rasulullah, ya merdekakan seorang budak. Aku enggak sanggup. Puasa 2 bulan berturut-turut. Lah Rasulullah 2 bulan, sebulan aja sudah aku langgar, apalagi 2 bulan. Beri makan 60 orang miskin. Kami itu orang miskin, disuruh pula kasih makan orang miskin 60. Akhirnya Rasulullah suruh pembantunya ambil korma gandum untuk 60 orang miskin, berikan. Nih, berikan. Rasulullah di kampung kami itu, kami yang paling miskin. Jadi ini kami makan sendiri aja ya. Itu secara hukum enggak benar itu. Orang itu mesti dimarahi itu. Tapi apa kata Rasulullah? Sambil ketawa kan Rasulullah, sudah bawa pulang. Itu namanya pendekatan dakwah. Beda pendekatan dakwah dengan pendekatan hukum, berbeda. Kalau ada orang enggak pernah sholat, tapi dia puasa Ramadan, nanya sama Ustadz, Ustadz gimana hukumnya? Enggak sholat tapi puasa. Ustadz yang pendekatan hukum tidak sah. Apa gunanya saudara puasa sholat enggak? Ya sudah, putus hubungannya sama sekali dengan Islam. Hubungannya dengan Islam hanya dengan puasa. Puasa pun enggak boleh, ya senang dia, ya sudah. Kalau begitu, kalau dakwah enggak begitu. Kalau dia bilang, oh enggak apa-apa, silahkan saudara puasa. Mudah-mudahan puasa saudara diterima. Begitu dia puasa, dia lihat orang berbuka di masjid, kan ikut dia berbuka. Mau ikut buka di masjid. Habis berbuka orang sholat maghrib, masa dia pulang? Coba-coba juga dia sholat ke masjid. Nah, lama-lama dari puasa dia menjadi sholat. Kalau perlu ada orang yang rukun Islam itu nomor 1 membaca 2 kalimat syahadah, nomor 2 haji, enggak apa-apa. Sholat belum, puasa belum, tapi haji duluan. Kalau nanya, biarkan saja. Itu namanya pendekatan dakwah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu datang, ibu-ibu yang sanggulnya gede, terus beranikan diri datang ke masjid. Nah, menurut dia, sanggul gede, dia ambil selendang kecil taruh di sini. Menurut dia ini sudah lumayan ini ya, sudah muslimah lah. Lalu dia beranikan diri gabung
majelis taklim ibu-ibu, jangan dimarahi. Ustaz jangan, ibu, kok masjid kok seperti ini? Kayak onta. Kabur ya, besok enggak mau datang lagi dia. Jangan, ya. Itu yang mengatakan basyiru wala tunafiru. Jadi kalau lihat ibu itu pakai begitu, nah dalam hati saya akan rubah ibu itu, tapi bukan sekarang. Dakwahlah, ajarkanlah akidah kepada dia. Makanya Nabi di Mekah itu kan akidah dulu. 13 tahun akidah. Masalah pakaian, masalah zakat, masalah aturan-aturan yang lain itu di Madinah. Nah, itu namanya pendekatan. Jadi memang perlu ya ada ustadz-ustadz yang memang perlu ditatar ya, ditatar. Kalau istilahnya Pak Ma'ruf Amin, yaitu tugasnya MUI, yang keras dilunakkan dikit, yang lunak dikerasin dikit. Nah, supaya pas. So ada yang terlalu lunak, apa-apa boleh, enggak apa-apa. Kawin beda agama, oh enggak apa-apa. Ya. Pindah agama, enggak apa-apa. Semuanya enggak apa-apa, itu payah itu. Tapi ada yang semuanya enggak boleh. Nah, jadi kalau yang keras lunakin dikit, kalau yang lunak dikerasin dikit. Nah, sehingga pas itu kayak bikin apa itu? Bikin kue mungkin ya, yang pas itu. Terus apa masalahnya? Oh, saya enggak ngerti lah itu. Urusan terorisme tanya Pak Tito aja, saya enggak ngerti. Ya. Saya tahunya yang diberitakan di TV itu saja. Ya. Kampung Melayu. Ya, pengetahuan Bapak dengan saya sama aja lah. Saya enggak ahli itu ya, enggak ahli. Nah, karena memang kalau terorisme jelas menjadi musuh kita bersama. Nah, itu sudah enggak ada keraguan lagi. ISIS misalkan, ya ISIS itu terlepas daripada siapa yang mendirikan ISIS, siapa yang membentuknya, tapi yang jelas kiprah ISIS itu lebih banyak kekerasannya, ya, dan kekerasannya luar biasa, sehingga ini merusak citra Islam karena namanya Islamic State, negara Islam. Nah sekarang udah sampai di Filipina, sudah sampai di Filipina, angkat senjata ya kita harus waspada. Dulu awal-awal isu-isu saya diundang seminar di Kementerian Agama tentang ISIS. Saya carilah bahas, saya sampaikan. Terus ada teman kita Ustadz mengatakan ISIS itu enggak usah khawatir, masih kecil, enggak ada apa-apanya. Saya bilang apa Anda nunggu besar dulu? Justru masalah itu tatkala kecil itu kita segera matikan. So kalau sudah nunggu besar, udah berat. Dia mengatakan ISIS itu di Indonesia enggak ada apa-apa, masih kecil. Paling-paling orang cuma simpatinya. Justru tatkala masih dalam bentuk embrio, sedikit orang ya harus segera. Tidak ada dunia Islam yang mendukung ISIS itu. Ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di akhir ini mau mencoba membacakan kesimpulan dan ringkasan dari materi yang Ustadz sampaikan dalam mempertahankan akidah di era fitnah ini. Yang pertama yaitu menjaga akidah Islam dari pemurtadan, yang kedua menjaga akidah dari kampanye-kampanye pluralisme agama, dan yang ketiga adalah menjaga dalam pendangkalan agama. Untuk terakhir Ustadz, kami mohon bersedia untuk berdoa Ustaz. Mohon doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.